Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Serial Sandiwara Radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertahan? Aku terpaksa, Nina. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Ajib Gajah Musti. Ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat ya. Pohon itu. Kuntilanak. Sudah. Tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk alam gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-12 ini didukung oleh Bambang Ceker sebagai Restu Singki, Harry S sebagai Bergolo, Arya sebagai Kidarma, Anis Julia sebagai Nyai Alas, Tato sebagai Lingkar, dan Suryadin Tanjung sebagai Barongrong. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgih mengintai dari balik semak belukar. Rasanya dia tidak percaya kalau ternyata orang yang didengar suara langkah kakinya itu adalah Nyai Alas. Orang yang sudah dia kenal. Tapi mau apa Nyai Alas tengah malam begitu berada di jalan yang akan menuju ke kuburan tua yang akan didatangi Restu Singgih? Nyai Alas. Mau apa dia tengah malam begini? Sepertinya dia juga akan menuju ke tempat yang sama denganku. Ke kuburan tua itu. Tapi mungkin dia akan ke Pondok Bergolo. Karena Bergolo tinggal di daerah itu juga. Tapi apa mungkin Nyai Alas mau menemui Bergolo? Bukankah dia sangat takut dengan Bergolo? Iya. Biar aku buntuti orang itu.
Kenapa perasaanku tidak enak sekali? Itu hanya perasaanku saja. Aku harus cepat menemui Bergolo. Wanita setengah tua itu mempercepat langkahnya. Sementara Restu Singgi yang tidak jauh di belakangnya tengah mengendap-endap mengikutinya. Aku yakin Nyai Alas pasti akan ke Pondok Bergolo. Mau apa dia menemui Bergolo tengah malam begini? Benar dugaanku. Nyai Alas memang akan menemui Bergolo. Wanita itu sepertinya curiga juga. Dia memperhatikan ke arah belakangnya. Pintu pondok itu sudah dibuka. Ya, itu Bergolo muncul dari dalam. Bergolo merangkul Nyai Alas dengan mesranya. Aneh. Nyai Alas tidak marah sama sekali. Dia malah kelihatan kesenangan. Padahal yang aku tahu, Nyai Alas takut dan benci pada Bergolo. Tapi kenapa kali ini sikapnya lain sekali? Apakah semua yang dia katakan kepadaku tempo hari hanya sandiwara saja? Pintu pondok itu sudah ditutup. Aku harus melihat ke sana. Nah, aku sudah berada di depan pintu pondok Bergolo. Kenapa di dalam sepi-sepi saja? Tapi lentera menyala. Biar aku intai saja. Mereka sedang berpelukan mesra sekali. Nyai Alas benar-benar menipuku. Pandai sekali dia bersandiwara. Dia bilang dia benci dan takut pada Bergolo. Tapi rupanya dia masih menyukai Bergolo. Aku sama sekali tidak menduga dengan kedatanganmu, Nyai Alas. Ternyata kau masih sangat mencintaiku. Aku datang menemuimu. Selain aku rindu denganmu, ada sesuatu yang harus aku bicarakan padamu, Bergolo. Tentang apa? Kau perlu berhati-hati. Karena Linggar, anak Ki Dharma, sudah kembali ke desa ini. Linggar? Iya. Kenapa aku harus takut dengan anak muda itu? Dia datang membawa dendam padamu. Sehubungan dengan persoalan ayahnya denganku. Dan aku yakin, Ki Dharma bekas suamiku saat ini pun ada di desa ini. Apakah mereka akan membuat perhitungan dengan persoalan lamanya padaku? Kukira itu pasti. Kau tidak perlu takut. Aku kini bukan lagi Bergolo yang dulu. Aku bisa meminta bantuan dengan makhluk alam gaib jika aku membutuhkan sesuatu untuk mengatasi persoalanku. Makhluk alam gaib? Iya. Apakah kau mempunyai piaraan makhluk alam gaib? Nyai Alas, untuk apa aku bertahun-tahun menjaga kuburan tua itu? Kalau kuburan tua itu tidak berguna buatku. Kau tahu bukan? Kuburan tua itu dihuni oleh makhluk alam gaib yang bisa membantuku. Aku pernah mendapatkan keris pusaka dari kuburan tua itu. Tapi kemudian, keris itu lenyap lagi. Tapi aku yakin, kalau aku ingin meminta bantuan pada penghuni kuburan tua itu, pasti penghuni kuburan tua itu mau membantuku. Benarkah begitu, Bergolo? Kau mau membuktikannya? Baik, mari. Ayo kita ke kuburan tua itu.
Bergolo mengajak Nyai Alas ke kuburan tua itu. Sementara Restu Singgih yang ada di luar pondok cepat-cepat sembunyi ke balik rimbunan pohon. Mereka akan mendatangi kuburan tua. Benarkah Bergolo bisa meminta bantuan makhluk alam gaib? Sebaiknya aku ikuti terus mereka. Nah, mereka keluar. Mereka menuju ke belakang pondok. Apakah kuburan tua itu berada di sekitar belakang pondok Bergolo? Karena selama ini aku sendiri belum tahu. Sebaiknya aku harus melihat mereka. Restu Singgih mengendap-endap memburu Bergolo dan Nyai Alas. Dari jauh, Restu Singgih melihat Bergolo dan Nyai Alas tengah berjalan ke arah sebuah kuburan tua. Bergolo, aku takut. Udara di sini dingin sekali. Perasaanku menjadi lain. Bulu romaku merinding. Aku sepertinya berada di alam yang belum pernah aku datangi. Kau tenanglah. Lihatlah itu. Itulah kuburan tua itu. Apa yang akan kau lakukan di sini, Bergolo? Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa meminta bantuan pada makhluk alam gaib itu. Kau tenanglah, Nyai Alas. Bergolo, jangan jauh-jauh. Aku takut. Kau tenang saja. Bergolo, kau mau apa? Kau tenang saja. Kau lihat saja. Bergolo duduk bersila di hadapan kuburan tua itu. Sementara Nyai Alas berdiri di belakangnya. Dia merasa takut sekali. Sementara itu juga Restu Singgih yang bersembunyi jauh dari tempat itu masih memperhatikan ke arah tempat di mana Bergolo dan Nyai Alas berada. Apa yang akan dilakukan Bergolo? Dia duduk bersila di hadapan kuburan tua. Apakah dia akan menghadirkan makhluk alam gaib? Sementara itu Bergolo nampak semakin husuk duduk bersila menghadapi kuburan tua itu. Dia bagaikan tengah bersemedi, kedua tangannya bersedekap. Dan selanjutnya, makhluk alam gaib yang bersemayam di kuburan tua ini. Hadirlah. Hadirlah di tempat ini. Aku Bergolo, penjaga kuburan tua ini, mohon dengan sangat. Hadirlah. Hadirlah. Bukan aku mengusik ketenanganmu. Tidak ada maksud buruk. Aku ingin meminta bantuanmu. Hadirlah. 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 mulut Bergolo terus komat kamit, seolah-olah tengah bercakap-cakap dengan makhluk alam gaib. Sementara itu angin dingin semakin menderu-deru mengamuk sekitar tempat itu. Nyai Alas yang berdiri di belakang Bergolo merasa menggigil dan mata wanita itu liar ketakutan. Tiba-tiba Nyai Alas tersentak ketakutan karena hidungnya mencium bau wangi kembang orang mati. Hidungku mencium bau wangi kembang orang mati. Baunya sangat menyengat sekali. Aneh. Kenapa tiba-tiba saja bau kembang orang mati itu tercium menebar sekitar tempat ini? Sepertinya bau wangi kembang orang mati itu bersumber dari kuburan tua itu. Nyai Alas ketakutan, sementara Bergolo masih tekun menghadapi kuburan tua itu. Tiba-tiba, mendadak dari dalam kuburan tua itu muncul gumpalan asap merah bergulung-gulung. Asap itu bergulung membentuk sosok makhluk raksasa. Dan saat berikutnya, asap itu lenyap dan menjelma menjadi sosok makhluk alam gaib. Makhluk apa itu? Nyai Alas jatuh pingsan. Dia tidak tahan melihat makhluk alam gaib yang aneh, menyeramkan dan menakutkan itu.
Bergolo pun gemetaran menghadapi makhluk tinggi besar yang berjaling dan bertanduk. Makhluk apa itu? Siapa kau ini? Bergolo, bukankah kau menginginkan aku hadir menemuimu? Bukankah kau meminta bantuanku? Akulah penghuni kuburan tua ini. Aku datang ingin membantumu. Katakanlah, apa yang kau minta dari aku? Ya. Aku akan membantumu. Karena kau sejak lama menjaga kuburan itu. Untuk itu, aku bersedia membantu segala kesusahanmu. Katakanlah. Ya. Saya dendam dengan seseorang. Orang itu juga dendam pada saya. Dia ingin mencelakakan saya. Siapa orang itu? Namanya Ki Dharma. Dia pernah kawin dengan kekasih saya dulu. Saya ingin orang itu lenyap dari muka bumi ini. Apakah wanita yang ada di belakangmu itu yang kalian perebutkan? Oh, iya, Nyai Alas. Iya, Nyai Alas. Dia pingsan. Dia tidak sanggup melihat wujudku. Bantulah saya. Bagaimana caranya saya memusnahkan Ki Dharma dan juga anaknya yang bernama Linggar dengan cara tidak diketahui oleh siapapun. Kalau sayalah yang membunuhnya. Itu soal mudah. Aku akan membantumu dengan caraku sendiri. Tapi aku meminta persyaratan darimu. Ya. Persyaratannya apa? Katakan. Dengar olehmu baik-baik. Iya. Kau harus menyediakan 2 ekor ayam jantan hitam. Dan juga 2 butir telur ayam. Kau paham? Iya, aku paham. Aku akan menyiapkan segala persyaratan itu. Bagus. Besok malam kau datanglah lagi ke tempat ini. Dan bawa persyaratan itu. Baik. Bagus. Ini berbahaya. Jiwa Ki Dharma dan Linggar terancam bahaya. Aku terpaksa membatalkan bersemedi di kuburan tua itu. Aku harus menolong Ki Dharma dan Linggar lebih dulu. Aku harus memberitahu mereka. Restu Singgi pergi dari tempat itu dan cepat-cepat menemui Ki. Kurang ajar. Bergolo ingin membinasakan aku dan juga Linggar anakku dengan bantuan makhluk alam gaib. Keparat. Sudah istriku Nyai Alas pernah dia nodai. Kini aku dan anakku akan dia binasakan. Aku tahu Bergolo itu masih sangat mencintai Nyai Alas. Dia merasa masih ada aku sebagai penghalangnya. Saya kira persoalan ini bukan main-main. Yang terpenting kita harus bisa menemukan Linggar. Anak itu dalam bahaya. Jiwanya harus diselamatkan. Pembunuhan dengan cara halus atau secara gaib. Lain dengan cara manusia melakukan pembunuhan terang-terangan. Ini berbahaya, Ki Dharma. Saya tahu, Den Restu. Saya mohon dengan Den Restu, bantulah kami. Saya tahu Den Restu memiliki kepandaian yang bisa mengatasi persoalan seperti ini. Saya tidak bisa apa-apa, Ki. Tapi saya akan berusaha membantu. Saya percaya Den Restu bisa membantu kami. Karena sampai kini Den Restu masih bisa hidup dari ancaman bahaya. Memangnya saya kenapa, Ki Dharma? Apa Den Restu lupa? Bukankah kejadian beberapa waktu yang lalu ketika kebakaran besar di pondok saya? Yang saya tahu Den Restu terkurung api
dan dipastikan hangus terbakar. Tapi nyatanya... Oh iya, saya lupa kejadian itu. Sudahlah, sekarang mari kita mencari Linggar. Baiklah, mari Den. Aku tidak tahu kalau ayah berada di pondok ini. Ayah juga mendapat kabar tentang dirimu dari Den Restu. Lalu benarkah apa yang diceritakan Den Restu itu, ayah? Kalau diri kita terancam bahaya, Bergolo akan membinasakan kita dengan cara halus. Tetapi yang terpenting, kalian tenang saja, tapi juga tetap waspada. Malam ini adalah malam berbahaya buat kalian berdua. Benarkah begitu? Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus mendatangi Bergolo. Harus, ayah. Laki-laki bungkuk itu harus aku beri pelajaran. Atau kalau terpaksa, aku yang lebih dulu akan membinasakannya. Linggar, tahan! Jangan pergi, Linggar! Linggar, jangan pergi, Linggar! Den Restu, tahanlah anak itu, Den. Tolonglah saya. Tahan dia, Den. Saya akan mengejarnya, Ki. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT dan Kos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.